Hello guys, pagi ini gua mau menjelaskan ke kalian mengenai permasalahan pori-pori yang sering banget nih jadi langganan bagi kalian yang memiliki tipe kulit berminyak atau oily. Di gua sendiri, karena gua memiliki tipe kulit kombinasi cenderung berminyak, gua sekarang dihadapin dengan masalah pori-pori yang besar dan pori-pori tersumbat. Nah, permasalahan pori-pori ini memang jadi langganan banget ya sama kulit yang berminyak, karena produksi sebum yang berlebih itu bisa menyebabkan pori-pori itu membesar. Karena gua sendiri sekarang udah berhasil dalam mengatasi masalah jerawat, sekarang gua lagi difokuskan dalam mengatasi masalah pori-pori dengan skincare kayak gitu. Karena memang gua kalau mau melakukan treatment laser itu belum siap juga ya dananya karena mahal banget. Nah, makanya sekarang tuh gua lagi bener-bener difokusin untuk penggunaan skincare, tetapi ini lebih terkonsentrasi ke masalah pori-pori karena ada beberapa request dari kalian mengenai tips apa aja sih yang bisa untuk mengatasi masalah pori-pori yang besar, itu apa aja kayak gitu. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke kalian mengenai beberapa cara aku sendiri ya dalam mengatasi masalah pori-pori yang cukup besar dan pori-pori tersumbat. Yang pertama adalah melakukan double cleansing. Double cleansing itu diperlukan banget sih, itu hal yang penting banget dan menjadi cara gue yang pertama ya dalam mengatasi masalah pori-pori. Double cleansing itu penting, apalagi bagi kalian yang sering memakai make up, itu penting banget. Kalau misalkan kalian nggak melakukan double cleansing, itu biasanya lama-kelamaan si sel kulit mati itu susah untuk meluruh. Karena apa? Sel kulit mati itu bercampur dengan sebum, bercampur dengan make up, bercampur juga dengan debu dan kotoran. Nah, kalau misalkan itu semua bercampur, nanti itu menyumbat pori-pori. Kalau misalkan udah tersumbat, susah nanti untuk diatasinya. Biasanya kalau udah tersumbat kayak gitu, lama-kelamaan menjadi blackhead atau pori-pori tertutup yang warna hitam. Nah, jadi perlu banget sih melakukan double cleansing. Gua sendiri sering melakukan double cleansing itu dengan cleansing oil. Bisa juga dengan menggunakan cleansing balm atau cleansing milk. Nah, kalau misalkan cleansing oil, gua lebih saranin sih menggunakan Hada Labo cleansing oil ataupun Biore cleansing oil. Itu bener-bener produk yang bagus banget sih untuk meluruhkan minyak sama make up yang berlebih kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian emang nggak terbiasa menggunakan cleansing oil ataupun cleansing balm, aku saranin kalian menggunakan Cellar Water ya. Perlu diingat, kalau misalkan kalian menggunakan make up waterproof, gue lebih saranin pakai cleansing oil. Beneran itu bagus banget, bener-bener wajah tuh bersih. Apa dampaknya kalau misalkan kalian tidak menggunakan cleansing oil? Dampak yang paling utama yang bisa kalian rasakan adalah munculnya beruntusan di paginya gitu, kayak gitu. Nah, makanya perlu banget cleansing oil itu atau double cleansing itu dilakukan, karena jika tidak, lama-kelamaan kulit kalian tuh malah akan mengalami masalah yang serius, yang negatif kan. Jangan kalian lakukan kebiasaan buruk kalian itu sebelum terjadinya nanti masalah kulit. Jangan kayak gua ya. Gue yang tadinya menyepelekan, gue yang tadinya punya kulit normal, menyepelekan, nggak melakukan double cleansing ataupun gimana, ngobatinnya tuh susah banget. Dan sekarang tuh bener-bener harus bersabar dalam mengembalikan kulit gue menjadi normal. Nah, yang kedua itu kalian menggunakan exfoliate, tetapi jangan kalian pakai yang scrub. Biasanya kalau untuk kulit berminyak ya, pakai BHA. Kalau misalkan untuk kulit kering, pakai AHA. Di gua lebih saranin sih kalau misalkan mau pakai BHA itu pakai dari COSRX BHA Blackhead Power Liquid ataupun yang COSRX AHA BHA Treatment Toner. Bagus banget sih dua produk itu dalam mengatasi masalah pori-pori. Ada juga dulu ya gua pakai dari Benton Aloe Skin Toner, itu bagus banget juga. Cuman konsentrasi BHA-nya lebih rendah dibanding yang COSRX. Nah, kalau misalkan sekarang gue pakai COSRX sih udah lebih dari 2 bulan dan ini tuh udah menunjukkan hasil yang bener-bener bikin gue tuh bangga banget lihat hasilnya kayak gitu kan. Soalnya, aduh gimana ya, masalah pori-pori itu menjadi masalah yang sulit gue atasi gitu dibanding masalah jerawat. Pori-pori itu susah banget. Apalagi gue di sekitar ini ya, di sekitar rahang, gue mengalami hormon acne yang banyak banget. Jadi kalau salah aja gue nggak double cleansing, itu bisa menimbulkan masalah whitehead ataupun pori-pori tersumbat kayak gitu. Kalian juga harus mengatur pola makan sama pola tidur, tetap olahraga juga diatur. Gimana ya? Faktor internal atau faktor dalam diri kalian sendiri itu tuh adalah faktor utama yang bisa menyebabkan masalah kulit kalian. Jadi di gua sendiri pori-pori terbesar itu gara-gara apa? Gara-gara gua kurang tidur. Dengan gua kurang tidur itu ada perubahan hormon yang benar-benar signifikan banget, apalagi
gue sering banget ya mengalami masalah jerawat karena hormonal. Nah, karena gue kurang tidur, itu biasanya menjadi hal penting sih yang perlu diperhatikan ya untuk dalam mengatasi masalah kulit gitu. Pola makan juga kalian harus dijaga sih, jangan kebanyakan makan gorengan ataupun junk food. Kalau misalkan makan kayak gitu sih nggak apa-apa, sekali seminggu ya nggak apa-apa. Dan terutama kalian jangan terlalu banyak makan coklat, karena di penelitian juga coklat itu bisa menimbulkan masalah jerawat ya. Nah, coklat dan gorengan itu di gua bener-bener banget bisa menimbulkan masalah pori-pori ataupun masalah jerawat. Setelah gua makan itu secara sehari sekali ya, secara terus-menerus banyak, itu meningkatkan produksi sebum yang berlebih di wajah. Sebumnya itu banyak banget, bener-bener gua tuh susah dalam mengatasi masalah wajah berminyak kayak gitu kan. Aduh, sumpah. Pokoknya dari sana tuh gua introspeksi diri dan gua memperbaiki cara gua sendiri dengan baik gitu. Gua setiap memakai chemical exfoliate seperti BHA itu biasanya mengalami purging sedikit lah. Dan purging itu memang gua pengen banget, gua harus banget mengalami purging karena untuk dilakukan pembersihan dari dalam ya, secara mendalam. Karena BHA itu bener-bener gua ampuh banget sih dalam mengatasi masalah jerawat sama pori-pori. Sekarang gua perlahan-lahan pori-pori itu bener-bener harus diatasi gitu. Nah, oh iya, gua lupa, itu cara ketiga tuh kalian menggunakan retinol ya. Bagi kalian yang benar-benar udah kuat kulitnya, itu boleh menggunakan retinol. Tapi yang remaja jangan dulu ya, itu retinol soalnya keras. Dan kalian harus benar-benar perawatannya harus serius. Setelah memakai retinol itu kalian harus memakai sunscreen. Untuk mengatasi masalah pori-pori juga, sunscreen merupakan faktor penting dalam menjaga kulit. Karena jika tidak memakai sunscreen itu biasanya UVA sama UVB menjadi biang kerok dalam menyebabkan masalah pori-pori kalian. Jadi sunscreen itu penting banget ya. Kalau misalkan cewek itu boleh juga sunscreen dijadiin sebagai primer sebelum memakai foundation ataupun makeup yang lainnya. Dengan begitu kalian harus rajin ya menggunakan 4 step tadi. Yang pertama itu dengan melakukan double cleansing, menggunakan cleansing oil, cleansing milk, cleansing balm, atau micellar water. Yang kedua itu kalian memakai exfoliate dengan chemical exfoliating, yaitu BHA atau AHA. Yang ketiga kalian menggunakan active retinol. Dan yang keempat, tetap menggunakan sunscreen, itu jangan dilewatin ya. Nah, mungkin segitu aja sih yang bisa gua jelaskan mengenai beberapa tips dalam mengatasi masalah pori-pori yang besar ataupun masalah pori-pori tersumbat. Semangat ya bagi kalian yang sekarang lagi berjuang dalam mengatasi masalah pori-pori, karena kita sama-sama berjuang. Gue juga sama-sama berjuang sih. Nah, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Nanti ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye.